Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Kholis Muhyiddin. Saya lahir di Lamongan, Jawa Timur. Saya asli dari Jawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1996. Saat ini saya kuliah di Universitas Cyber Asia, jurusan PJJ S1 Manajemen, kelas MC 203. Pada pelajaran yang lalu di tugas makalah, saya masih ingat bahwa tipe kepribadian saya yaitu tipe petualang, yaitu ISFPT dengan presentasi 60% introvert, 55% realistik, 78% emosional, 75% improvisasi, dan 72% waspada. Terima kasih. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi humanistik. Pasti bertanya-tanya, apa itu psikologi humanistik? Agenda pembahasan kita ada 4. Yang pertama tentang pendahuluan, yaitu menjelaskan tentang konsep manusia dan spesifikasi manusia secara umum dilihat dari psikologi humanistik. Yang kedua, psikologi humanistik menjelaskan tentang pengertian psikologi humanistik secara umum. Yang ketiga, tokoh psikologi humanistik, menjelaskan tentang tokoh psikologi humanistik dan teori kebutuhan yang dipaparkan oleh bapak psikologi humanistik, yaitu Abraham Maslow. Yang keempat, contoh konkret. Langsung saja, ini pengantarnya. Sebelum menginjak ke psikologi humanistik, sebelumnya kita harus mengetahui tentang konsep manusia. Apa itu manusia? Siapa itu manusia? Apa yang dinamakan dengan manusia? Nah, menurut pendekatan ini, manusia mempunyai potensi yang luar biasa dan bisa dibangun oleh manusia itu sendiri. Itu yang pertama. Jadi setiap manusia itu mempunyai potensi masing-masing yang luar biasa. Dan itu potensi tersebut bisa dibangun dan dimunculkan oleh manusia itu sendiri. Yang kedua, manusia itu super aktif dan mempunyai keunikan, serta bisa menentukan nasibnya sendiri. Yang bisa menentukan kehidupannya manusia, ya manusia itu sendiri. Seperti halnya yang kalau orang Islam pasti tahu tentang dalil yang menentukan nasib manusia, yaitu manusia itu sendiri terlebih dahulu, baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk pembelajar abadi, sehingga mempunyai kapasitas atau venue tersendiri. Yang keempat, manusia bisa melakukan perubahan, dia bisa membuat keputusan, opsi, dan lain-lain. Itu tentang manusia. Selanjutnya, ini spesifikasi manusia. Apa itu spesifikasi manusia? Yang pertama, bahwa manusia itu free will, yaitu mempunyai kehendak bebas. Kehendak bebas manusia, misalnya manusia itu pengen melakukan bekerja atau pengen apa, itu mereka mempunyai kehendak bebas sendiri-sendiri. Jadi manusia pasti mempunyai kehendak bebas, terserah apa kehendaknya. Yang kedua yaitu self-actualization, proses untuk menjadi apa yang diinginkan. Nah, untuk menjadi self-actualization, manusia tadi kan sudah punya kehendak dan ingin menjadi apa. Nah, untuk mewujudkan itu, dia berproses untuk menuju keinginannya tersebut. Yang ketiga ada Maslow Hierarchy of Needs.
di mana ini adalah analisis kebutuhan yang disampaikan oleh Abraham Maslow. Membangun teori kebutuhan, harus paham kebutuhan manusia untuk mencapai self-actualization, di mana manusia ini dia harus paham tentang kebutuhan apa yang dia butuhkan supaya dia bisa menjadi atau mencapai puncak yang diinginkan. Yang keempat, fokus on the self. Lah, sebelum itu manusia itu harus fokus pada diri sendiri, melihat diri sendiri dengan baik. Dia harus tahu dirinya, apa yang dibutuhkan oleh dirinya, kehendak apa yang diinginkan oleh dirinya. Dia harus fokus dengan dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu congruence, di mana penyesuaian diri kita dengan kemampuan, mengetahui jati diri. Setelah dia fokus dengan diri sendiri, melihat dengan diri sendiri apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, maka manusia tersebut pasti menyesuaikan dengan kemampuan dan apa yang diinginkan. Misalnya dia mampu bernyanyi, dia mengetahui jati dirinya itu, dia mampu bernyanyi, jadi dia harus menyesuaikan dengan apa yang dia mampu. Selanjutnya yaitu the role of condition of what, yaitu merumuskan tujuan hidup masing-masing, berkomunikasi dengan diri sendiri. Di mana dia perlu berkomunikasi dengan diri sendiri, maksudnya gini, merumuskan tujuan hidup. Apa sih tujuan hidupku? Wahai diriku sendiri, apa tujuan hidup yang akan kamu raih? Gitu. Setelah itu baru dia mampu kondisi diri sendiri dengan konsultasi psikologi. Selanjutnya, itu tadi tentang manusia. Sekarang kita menginjak ke psikologi humanistik. Apa sih yang dimaksud psikologi humanistik? Psikologi dijelaskan sebagai ilmu yang mempelajari mengenai jiwa atau kejiwaan. Itu psikologi. Berarti kalau humanistik itu lebih ke manusia. Dalam pengembangannya ada beberapa pendekatan atau aliran di ilmu psikologi. Salah satunya ialah psikologi humanistik. Apakah kamu tahu apa itu psikologi humanistik? Psikologi humanistik adalah salah satu pendekatan dalam ilmu psikologi yang memandang manusia sebagai individu yang utuh, memiliki potensi, serta mampu untuk mengaktualisasikan dirinya. Ini adalah psikologi humanistik. Aliran humanistik lahir pada akhir tahun 1950 sebagai bentuk respons atau reaksi dari pengembangan pendekatan psikoanalisis dan juga behavioristik. Jadi psikologi humanistik ini lahir setelah adanya pengembangan dari psikoanalisis dan behavioristik. Jadi psikologi humanistik ini adalah yang menentang dua pendekatan tersebut. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikologi kemanusiaan adalah suatu pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Jadi kesimpulannya psikologi humanistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kemanusiaan, tentang manusia itu sendiri, jiwa manusia itu sendiri. Jadi tentang diri manusia itu sendiri, itu yang dinamakan psikologi humanistik. Selanjutnya kita akan membahas tentang bapak psikologi humanistik. Di sini ada dua yang terkenal. Yang pertama yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Abraham Maslow yaitu lahir 1908 dan sampai 1970. Merupakan tokoh yang dikenal sebagai bapak psikologi humanistik. Menurut Maslow, setiap individu memiliki kecenderungan bawaan untuk mengaktualisasikan dirinya yang bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada di dalam diri individu tersebut. Jadi menurut Abraham Maslow ini, bahwa mudahnya itu bahwa setiap manusia atau setiap individu itu pasti punya bawaan, di mana bawaan ini atau bakat, misalnya bawaan ini pasti ada di dalam setiap diri manusia, dan ini harus dikembangkan potensinya supaya manusia ini bisa mencapai
puncak tujuan dari manusia tersebut gitu. Yang kedua yaitu Carl Rogers. Carl Rogers atau yang bernama lengkap Carl Ransom Rogers 1902 sampai 1987 merupakan tokoh yang memberikan pengaruh besar pada psikologi humanistik. Sebagai seorang tokoh psikologi humanistik, Rogers berpendapat bahwa setiap individu memiliki potensi dan kemampuan untuk memahami dirinya hingga dapat berfungsi seutuhnya atau full functioning dan mencapai aktualisasi diri. Jadi ini mirip ya. Rogers juga berpendapat bahwa setiap individu itu pasti memiliki potensi dan kemampuan. Tapi manusia tersebut itu makanya harus fokus pada dirinya sendiri, harus menemukan jati dirinya sendiri. Dia harus tahu apa bawaan yang ada dalam dirinya, apa potensi yang harus dia kembangkan dalam dirinya, apa tujuan hidup dalam dirinya, gitu. Untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya untuk mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya kita akan membahas tentang hierarchy of needs, yaitu teori kebutuhan. Teori kebutuhan ini ada 6, di sini ada piramida, bentuknya piramida. Yang paling bawah atau yang paling pertama yaitu tentang fisiologis. Fisiologis, di mana manusia ini pasti membutuhkan makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Fisiologis itu fisik, yang berbentuk fisik, yang bisa dilihat. Manusia yang pertama kali manusia hidup itu pasti membutuhkan makan, membutuhkan minum, tempat tinggal, tidur, pakaian, dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu rasa aman. Setelah manusia itu fisiologisnya terpenuhi, pasti setelah itu kebutuhan yang kedua yaitu rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas, dan lain-lain. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu sosial. Setelah fisiologis dan rasa aman, manusia pasti membutuhkan afeksi, relasi, keluarga, dan lain-lain, yaitu sosial. Dia butuh berhubungan, dia butuh berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama, melakukan relasi, terus berkomunikasi dengan keluarga, dengan tetangga, teman-teman, dan lain-lain. Jadi dia tidak bisa hidup sendiri. Setelah rasa aman, dia pasti membutuhkan orang lain atau sosial. Selanjutnya yaitu penghargaan. Setelah sosial, melakukan relasi, afeksi, komunikasi, manusia itu membutuhkan penghargaan tentang pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi. Pasti setiap manusia itu butuh yang namanya dihargai, makanya kan ada namanya penghargaan, itu kan butuh dihargai tentang pencapaian apa yang telah dia lakukan, tentang status apa, tentang tanggung jawab apa yang dia ambil, terus reputasi apa. Pasti setiap manusia ketika dia bersosial pasti dia menginginkan reputasi atau jabatan. Bisa saja kalau di dunia kerja itu jabatan. Itu sudah menjadi kebutuhan manusia. Dia butuh namanya reputasi atau jabatan. Terus tanggung jawabnya apa? Dia butuh sebuah penghargaan. Terus pencapaiannya apa? Dia butuh penghargaan gitu. Dan yang terakhir setelah itu semua kebutuhan itu terpenuhi, maka baru dia mengaktualisasi diri, yaitu pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Setelah 4 ini terpenuhi, baru manusia tersebut bisa mengembangkan dirinya sesuai potensi yang dia miliki. Selanjutnya yaitu contoh konkret dari psikologi humanistik. Tadi kita sudah membahas teori kebutuhan, sekarang contoh konkretnya. Kita bisa lihat, kenal dengan siapa yang saya taruh di sini, apakah ada yang kenal? Ini adalah salah satu orang Indonesia
yang saat ini lagi booming, yaitu namanya terkenalnya yaitu Putri Aryani. Nama panjangnya Aryani Nisma Putri. Beliau lahir pada 31 Desember 2005. Lebih muda daripada saya. Dikenal secara profesional sebagai Putri Aryani. Adalah seorang penyanyi, penulis lagu pop solo, penyandang tunanetra berkebangsaan Indonesia. Namanya mulai dikenal semenjak mengikuti kompetensi dan berhasil meraih posisi sebagai pemenang. Kenapa? Putri Aryani ini meskipun dia tahu potensinya apa, dia tahu kebutuhannya apa, sampai dia bisa mengaktualisasikan dirinya atau mengembangkan dirinya segitu berkembangnya, potensinya berkembang pesat. Jadi meskipun dia sadar, dia sadar kalau dia punya kelemahan. Sebelumnya kan setiap manusia itu kan pasti punya kelemahan dan kelebihan. Salah satunya juga punya bawaan itu tadi. Dia tahu kelemahannya, dia tunanetra, tidak bisa melihat. Tapi selain itu dia juga tahu potensinya, potensi apa atau bawaan apa yang ada dalam dirinya, terus apa yang bisa dia kembangkan dalam dirinya. Sehingga sebelum dia terkenal, dia sekolah mengikuti sekolah seni yang ada di Jogja, kayak gitu. Itu kan salah satu usaha untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Terus mengenai hierarki kebutuhan, dari kebutuhan, dia sudah terpenuhi semua apa yang dia rasakan, sehingga dia mampu mengaktualisasikan dirinya, dia mampu mengembangkan potensinya dengan baik, sampai terkenal seperti saat ini. Gitu. Terima kasih. Ini adalah salah satu contoh konkretnya saja. Masih banyak contoh konkret yang ada di Indonesia saat ini yang kita kenal luas saat ini. Selanjutnya yaitu ini yang terakhir, kesimpulan, di mana psikologi humanistik merupakan suatu pendekatan di mana manusia sebagai pusatnya, sebagaimana proses manusia tersebut mencapai puncak aktualisasinya. Manusia menjadi makhluk yang utuh dan sempurna, di mana setiap manusia mempunyai aktualisasi dirinya sesuai dengan yang ada dalam dirinya. Jadi manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Setiap manusia pasti mempunyai bawaan, setiap manusia mempunyai kelemahan dan kelebihan. Dan potensi tersebut yang ada dalam manusia tersebut harus dikembangkan sendiri. Yang bisa merubah nasib atau potensi dalam diri manusia itu, yaitu manusia itu sendiri. Ini daftar pustaka saya mengambil dari dua jurnal. Yang pertama itu jurnal yang disampaikan oleh Siva Ratna Siva, tahun 2008 tentang psikologi humanistik dan aplikasinya adalah pendidikan. Yang kedua disampaikan oleh Mafatih Fauzul, tahun 2021, psikologi humanistik Abraham Misru. Terima kasih. Demikian penjelasan dari saya tentang psikologi humanistik. Terima kasih kepada Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.